Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah kepada keluarganya, para sahabat, tabiin, dan kita semuanya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semuanya, Masya Allah, suaranya hilang. Anginnya nih, Suaranya hilang, betul. Dengan Dengar. suara ya. Suara saya jelas, oke. Jelas Pak, jelas. Manasan dulu. Oke, siap. Oke, yang lain saya mute ya, tolong bantu admin untuk mute yang lain biar nggak tahu caranya dia mute all. Oke ya, jadi yang lain kita nanti mute. Insya Allah teman-teman semuanya, Masya Allah kita sudah 137 yang bergabung di malam hari ini. Bismillah semoga bisa sampai 500 suara kan ya, 500 peserta, bisa sampai 500 peserta ya, bukan suara. Suaranya nanti 2024 saja. Bisa sampai 500 peserta kan gitu ya, kita harapkan sehingga Zoom ini akan lebih bermanfaat. Mungkin saya tidak bisa menyapa satu persatu karena Masya Allah banyak sekali guru-guru saya yang di sini ya. Banyak sekali guru-guru saya, terutama Sugeng Rawuh hadir kembali yang kedua kalinya ya, Pak Didin kan gitu ya. Kita undang secara khusus karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa kan gitu ya. Dan insya Allah kita akan sharing nanti di malam hari ini kan gitu ya. Masya Allah, Sungkem, kemudian teman-teman saya nggak bisa sebutkan satu persatu, banyak leader-leader dahsyat yang di sini ya. Jadi leader-leader banyak yang sudah hadir, saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Secara umum saja, Sugeng Rawuh, selamat datang di Semangat Energi Pagi di malam hari ini ya. Dan Masya Allah kita lihat MHS-nya Pak Didin ini luar biasa ya. Ini salah satu musibah yang membawa keberkahan gitu ya. Salah satu musibah yang membawa keberkahan. Maka kita perlu banyak untuk belajar kepada orang lain, kita perlu berkolaborasi kan gitu ya. Inovasi kan gitu ya, dan kondisi yang seperti ini kita dituntut untuk agility kan gitu ya, lebih lincah lagi kan gitu ya. Kalau kita ingin sukses. Maka teman-teman semuanya, kita tidak berpanjang kalam, mari kita buka untuk pertemuan pada malam hari ini dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Oke ya teman-teman semuanya, Masya Allah 158 ini dari mana saja. Coba seperti kemarin teman-teman semuanya dituliskan ya nama sama dari mananya. Semoga kita saling berkenalan, kita saling mendoakan. Semoga kita akan saling memberikan energi yang positif. Semoga kita bisa bersama-sama sukses di HNI ini, dipersaudarakan di HNI dengan kapal yang sama, bisa sama-sama sukses di dunia ini dan kemudian juga sukses di akhirat. Allahumma amin. Masya Allah ini sudah banyak sekali ya kita yang ini ya. Jadi ada yang dari Madiun, Pak Syafiq, ada yang dari Padang, ada yang dari Banjarbaru, ya Masya Allah ya. Ada yang kemudian dari Kebon Agung Demak, Masya Allah. Ada yang dari Magetan, ada yang dari Magetan, ada yang dari Purworejo, Masya Allah, ada Bu Dewi dari Kudus, ada yang dari mana lagi nih? Dari bentar. Ada dari Sidoarjo, Cilengsi, Cikarang gitu ya, Hong Kong hadir, Masya Allah. Kemudian Tempuran, Karawang, ya Insya Allah. Karanganyar, Jempolo, Boyolali itu Bajul Kesupen ya. Kemudian ada Kartoharjo kan gitu ya, ada Batam, Masya Allah ya, jauh-jauh ada dari Padang, Bandung, ada Bu Anita Bojonegoro, ada Surabaya, Kalimantan, ada Pontianak, Kalimantan Barat, Masya Allah. Ada Bu Titis dari Bantul, Masya Allah, luar biasa. Kertosono ya, Bu Anggia. Kemudian ada Purwokerto, gitu ya. Ada Bandung, Solo, Karanganyar, Bu Nur Ayati.
kemudian ada Karawang ya, ada Gunung Kidul, insya Allah, ada Jatinangor, ada Magetan ya, Cilacap, Ngawi, Masya Allah ya, Bu Siti, ada Klaten, ada Subang, Banjarbaru, ada Bogor, dan banyak lagi ya, Jogja, Padang, Jateng, kemudian mana lagi ya, Karawang, Magelang, Klaten, Riau, kemudian Cilacap, ada Cilacap lagi, kemudian Surabaya, Cikarang, Samarinda, Tangerang, Bangkok, kemudian Batam, Blitar, Pariaman, Sidoarjo, Blitar hadir juga, NTT, Masya Allah ya, Cilacap sudah tadi, Bekasi, kemudian, nah teman-teman silakan tulis juga kan gitu ya, kita saling berkenalan. Masya Allah luar biasa, 178 sudah bergabung, kayaknya sudah tidak sabar lagi ya, kita pengen menggali lebih jauh lagi tentang sukses dahsyatnya Pak Didin yang luar biasa ya, dengan MHS. Ternyata ketika kita memberikan solusi kan gitu ya, memberikan yang terbaik gitu ya, insya Allah pelayanan yang terbaik itu insya Allah sejahtera itu akan ngikut dengan sendirinya. Fokus kepada membantu orang lain, fokus membantu permasalahan di binatang atau kemudian ternaknya teman-teman kita, saudara-saudara kita peternak, maka dengan sendirinya ternyata omset itu juga akan ikut dengan sendirinya. Kalau tujuan kita, fokus kita ke omset, belum tentu kan gitu ya, belum tentu ini closingnya itu ngikut gitu. Malah kadang-kadang lari ya. Jadi kita kalau fokusnya ke uang, bisa jadi nggak ini ya, nggak kecapek uangnya. Tapi kalau fokusnya memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan solusi atas kemudian segala permasalahan, maka uang itu akan ikut dengan sendirinya. Saudara itu akan ikut dengan sendirinya ya. Jadi orang-orang banyak nanti kalau kita sudah sukses, banyak orang-orang yang ngaku saudara gitu ya. Buktinya kita dipanggil saudara. Saudara siapa? Oke ya, Masya Allah sudah tidak sabar lagi. Pak Didin sudah siap, Pak Didin? Kayaknya ini waktu sepenuhnya nanti kita akan korek kepada beliau. Nah, siap Pak, siap. Oh siap. Saya cari dulu ya, cari dulu saya pinnya Pak Didin ya, sampai saya cari. Nah teman-teman semuanya nanti bisa dipersiapkan. Semoga nanti di akhir kita bisa tanya jawab. Intinya karena ini ada yang baru-baru Pak Didin, maka mungkin bisa dijelaskan seperti yang kemarin itu menarik sekali ya. Ternyata namanya PMK itu adalah penyakit ya seperti kalau kita ya sariawan tapi pada sapi, sehingga sapinya tidak mau makan, kalau tidak segera diatasi bisa jadi mati kan gitu ya, sapinya bisa mati ya. Makanya harus segera ditangani gitu ya, rata-rata ya yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu wa taala lewat MHS. Nah gitu ya. MHS-nya dari mana? Jangan lupa kan gitu ya. Carikan dong kan. Jangan sampai kemudian dia bingung dikasih solusi MHS tapi terus belinya di mana gitu ya. Carikan juga MHS-nya. Seperti itu ya. Terus kemudian juga Masya Allah ya, yang kaki itu seperti kemarin ya seperti caplak lah, mungkin seperti itu. Tapi kalau sampai tidak segera ditangani juga bisa berbahaya dan kemudian menyebabkan sapi bisa lumpuh, bisa kemudian menjadi infeksi yang lebih parah lagi kan gitu ya. Nah kalau sudah seperti itu nanti petaninya ternaknya itu rugi. Akhirnya takut dijual murah dan lain sebagainya ya. Masya Allah, makanya dengan MHS begitu ada buktinya cepat sekali menyebarnya dan tidak hanya kaleng-kaleng ya, tapi memang bukti bahwa bersihkan pakai MHS 1 hari, 2 hari, 3 hari memang ada solusi, ada bukti realnya itu Allah ternyata Masya Allah ya titipkan di MHS itu tidak hanya untuk manusia tapi juga untuk sapi. Nah gitu ya. Maka nanti mungkin juga ada beberapa pertanyaan selain PMK itu, mungkin nanti hal-hal teknis itu mesti ditanyakan ya teman-teman. Satu sapi itu berapa botol ya gitu-gitu ya. Cara kemudian bagaimana cara mengoleskan atau bagaimana cara menyemprotkan itu pada kakinya Pak biar tidak diseletak sapi ya gitu-gitu kan gitu ya. Itu teknis banget. Sebenarnya itu biar urusannya yang punya sapi aja kan gitu ya. Kita serahkan aja MHS-nya. Tapi banyak teman-teman yang tanya gitu ya, itu satu sapi itu kalau ini untuk berapa kali pemakaian gitu ya, 1 botol untuk berapa mulut sapi ya, banyak sekali pertanyaannya gitu ya. Ya sebenarnya masalah-masalah teknis itu wajar ya, tapi intinya serahkan ke yang pemilik sapi itu. Bahkan ada yang tanya, gimana Pak kalau kita mencoba
mengoleskan ke mulutnya terus tangan kita itu digigit. Nah, itu repot sekali. Sudah nggak usah mikir gitu ya. Pokoknya yakinkan yang pemilik sapinya, jangan diyakinkan sapinya ya. Sapinya nggak bisa ngomong. Yang penting orang itu beli bukan karena apa yang kita katakan dulu, tapi karena yakin dulu dengan kita ya. Kita buat yakin dengan kita. Kemudian setelah yakin dengan kita nanti, insya Allah apapun yang kita tawarkan, insya Allah menjadi mudah. Mungkin gitu. Nah, yang lebih lanjut, ini ada pakarnya yang luar biasa, Pak Didin ini membuktikan, Masya Allah, saya mengikuti di Facebooknya aja ngeri luar biasa ya. Nah, maka malam hari ini beliau berkenan untuk sharing kepada kita semuanya, berkenan untuk apa ya, berbagi amal jariahnya ya kepada kita semuanya. Maka mari Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, maka kita luruskan dulu niat-niat kita. Sini adalah niat kita untuk talabil ilmi, saling belajar. Niat kita adalah kemudian belajar untuk ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah seperti itu. Dan waktu sepenuhnya nanti kita sampaikan, kita berikan kepada Pak Didin sampai ya bukan sampai sepuasnya ya. Minimal adalah kita setengah jam apa gimana pemaparan, habis itu nanti mesti pertanyaannya banyak. Mesti ya otomatis. Nggak mungkin ya. Nah nanti coba nanti bisa chat, bisa ini kita bantu. Nah waktu dan tempat kita persilakan kepada guru kita semuanya, kepada Pak Didin, dipersilakan ya, kita doakan ya beliau ini semoga setelah sharing-sharing ke kita semuanya, membantu kita semuanya, juga Allah mudahkan segera omsetnya meledak di HNI. Amin. Jadi amin. Kemarin itu pengen jadi LED, pengen jadi BC, dan katanya MHS-nya mau diganti dengan Pajero ya. Amin. Semoga Allah kabulkan ya, Allahumma amin. Waktu dan sepenuhnya kita serahkan kepada beliau ya, Pak Didin, monggo. Ya, terima kasih Pak Sujito. Luar biasa banget. Top mentor MJ Team ya. Luar biasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes mic ya. Suara saya gimana Bapak-bapak sekalian yang hadir pada malam hari ini? Jelas. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di Zoom edisi kedua nih dari MJ Team. Mudah-mudahan kebersamaan kita ada menghasilkan ya manfaat bagi kita semua yang hadir pada malam hari ini, baik bagi saya maupun bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk hadir berpartisipasi di Zoom Selamat Pagi edisi malam ya. Semangat pagi Mas ya. Lupa ya, semangat pagi. Semangat energi pagi edisi malam hari ya. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terkhusus top mentor MJ Team Pak Sujito, salam hormat dari Bekasi. Ini kebetulan saya dari studio BC Cikarang Barat 1 ya. Dan yang saya hormati juga teman-teman Bapak Ibu leader yang hadir pada malam hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Pak ya, mungkin ada yang belum kenal ya. Boleh Pak Jito ya? Boleh, sangat boleh sekali dong. Ya, baik. Nama saya Didin Solahuddin dari asal Bekasi ya, asli Bekasi. Tinggal tidak jauh dari BC Cikarang Barat 1, masih satu desa ya, satu desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Kalau di HNI, alhamdulillah sudah ED, mohon doanya seperti tadi diucapkan oleh Pak Jito ya. Mohon doanya pada Bapak-bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini agar bisa segera meraih ED di tahun ini ya. Juni Juli ya.
mudah-mudahan Allah berikan kemudahan buat saya dan juga teman-teman yang hadir pada malam hari ini juga dimudahkan dalam progres bisnis di HNI. Bapak Ibu sekalian, itu yang mungkin perkenalan dari saya. Singkat-singkat aja ya, karena memang waktunya juga ini hampir berapa ini? Tidak sampai 1 jam nih kayaknya. Ya baik, terkait dengan PMK yang hari ini marak ya, kita dengar, kita lihat ya, apalagi di Facebook ya, kita juga ada postingan yang sapi ya menikmati ya meninggal sampai nangis-nangis yang punyanya, itu kan luar biasa. Mungkin dari sudah merawat dari kecil, sudah ada harapan-harapan, ternyata Allah takdirkan lain. Ya tentunya ini pasti ya bagi mereka ya sangat terpukul dengan kondisi seperti ini. Nah mudah-mudahan ya kita para agen HNI ya bisa hadir membawa solusi bagi saudara-saudara kita, para peternak, para pedagang, dan juga para saudara-saudara kita yang ingin berkurban ya. Soalnya kalau umpamanya kondisi sapinya sakit gitu ya, maka banyak orang yang tidak terbantu gitu. Para pedagangnya juga dia nggak bisa jualan, para petaninya nggak bisa menjual sapinya, yang mau kurban juga bingung nyari sapi kemana gitu, seperti itu. Maka mudah-mudahan dengan solusi dari HNI khususnya MHS ini memberikan jalan kepada saudara-saudara kita agar mereka bisa ya dari para peternak bisa menjual sapinya, para pedagang bisa menyediakan sapi buat saudara-saudara kita yang ingin berkurban. Yang berkurban pun gampang ya, seperti itu ya. Terkait PMK ya, penyakit mulut dan kuku, memang sesuai namanya ya, penyakit mulut dan kuku, yaitu yang diserang itu area mulut dan kuku ya, seperti itu. Nah kalau di mulut ya, ini kalau seperti diungkapkan oleh Pak Dito, memang kalau di kita mah ini ya, itu ada dampak dari panas dalam ya. Sapi itu kalau kalau kena PMK itu ya memang dia panas, suaranya juga kayak apa ya bahasa Indonesianya itu ya, ngos-ngosan lah gitu, sehingga di mulutnya kadang di lidahnya itu dia melepuh ya sama mirip kita lah, sariawan itu kan pada luka di mulutnya. Nah ini kalau itu terjadi pada sapi ya, mereka itu ya malas makan, jadinya malas makan, karena kalau mau makan juga kena rumput, sakit kan ya, seperti itu. Sehingga dampaknya kalau itu dibiarkan ya badannya akan cepat kurus ya. Kedua, karena dia nggak makan, maka nutrisi makanannya tidak masuk, nah mengakibatkan nanti kan lemas. Nah setelah lemas kan terus-terus meninggal. Apalagi kalau terjadi infeksi di mulutnya itu, jadi sapi yang kena PMK itu aromanya bau ya, bau. Napasnya juga, pokoknya kalau dekat sapinya bau itu. Jadi terjadi pembusukan. Nah itu yang lebih parah, terjadi pembusukan. Ya sehingga semakin parah ya dia semakin tidak mau makan. Nah seperti itu. Nah itu kondisi yang terjadi kalau ada sapi kena PMK ya. Nah kalau umpamanya di kaki, maka yang diserang di kaki itu adalah ini perbatasan antara kuku dengan daging di kaki ya, perbatasannya ya. Kalau kita mungkin cantengan lah di pinggir-pinggir kuku itu. Nah, di pinggir-pinggir kuku itulah yang kena virus yang akan menyebabkan nanti ya kakinya sakit, terus dia nggak mampu menahan beban tubuhnya. Gitu. Jadi ketika sakit, nah maka apalagi kalau sapinya yang di atas 500 kilo gitu lah, sampai 1 ton itu rawan banget ya, seperti sapi itu. Karena bebannya berat sehingga tekanan ke kaki yang luka itu besar sehingga dia tidak mau berdiri. Nah, apalagi terjadi infeksi, nah dampaknya copot kukunya. Ya, itu dampaknya, kukunya akan copot. Nah tentu ini mempengaruhi banget ya buat berkurban ya, buat berkurban, karena kalau kukunya copot kan tidak layak dikurbankan, cacat dia. Nah seperti itu.
Ya, jadi itu ya. Jadi tanda-tanda, salah satu tanda bahwa itu sapi kena PMK itu adalah air liurnya ya. Sebelum dia luka itu air liurnya banyak, berbusa. Itu air liurnya banyak, badannya agak panas gitu ya. Terus kakinya juga suka nendang-nendang, maunya tiduran. Nah, seperti itu beberapa tanda bahwa sapi itu terkena PMK. Nah, maka ini hati-hati sekali ya kalau sudah, makanya si empunya sapi ini harus di kondisi sekarang ini harus benar-benar teliti ya, harus sering diperiksa tuh, paginya setiap pagi sore diperiksa, karena khawatirnya di kaki ya, atau di, kalau di mulut kan akan kelihatan ya, kalau di kaki nggak bisa langsung kelihatan. Kenapa harus diperiksa dia? Kan di bawah posisinya, apalagi kalau ketumpuk terkena kotoran ya, terkena lumpur, maka nggak bakal terlihat. Tahu-tahu sudah parah seperti itu. Kalau di mulut sih insya Allah akan terlihat jelas, karena pertama itu kan liurnya banyak, nah, seperti itu. Terus dia nggak mau makan, nah itu kelihatan kan. Kalau di kaki khawatirnya, kalau di kaki itu kalau terjadi dan terlambat, memang tidak menyebabkan kematian kalau di kaki itu. Cuma nanti akan menyebabkan kukunya lepas, copot, akhirnya cacat seperti itu. Nah itu ya. Jadi PMK itu seperti itu ya, dia memang disebabkan oleh virus ya, oleh virus, dan penyebarannya juga banyak ya. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyebaran terhadap infeksi ataupun tertular itu banyak, bisa lewat manusia gitu, yang mungkin pergi ke pasar ketemu sapi lain, ketemu kandang, masuk kandang orang lain, terus balik lagi ya. Kalau umpamanya sapi dengan sapi kan mungkin sapi baru datang ya, tapi kalau umpamanya sapi baru nggak ada yang datang, tapi ada pemiliknya pergi kemana-kemana, itu harus cuci dulu tuh, kayak mirip-mirip dengan corona kemarin gitu, masuk kandang bersih-bersih dulu. Nah seperti itu ya, jadi itu. Nah untuk MHS sendiri ya, MHS sendiri kenapa kok sekarang MHS kok bisa buat PMK, itu kenapa kejadiannya? Nah itu kejadiannya adalah seperti kita ketahui bahwa ya MHS itu kan sering kita pakai untuk ini ya, sakit gigi gitu kan, ditetes, cantengan ditetes di kuku kan, batuk kadang-kadang kita minum juga kan, ada luka sariawan ditetes juga, dioles. Saya sering itu kalau ke sariawan itu ya 1-2 hari 3 hari sembuh dengan MHS, karena memang sariawan itu kalau tidak infeksi dia tidak akan parah gitu, dia akan sembuh secara otomatis kalau dia banyak makan buah-buahan, banyak minum, tapi nggak diinfeksi ya. Tapi kalau kena infeksi dia akan semakin parah. Maka dengan MHS itu ya, bakteri-bakteri yang ada, kuman-kuman yang ada di luka-luka sariawan kita itu sembuh dengan MHS. Nah maka itulah pertama kenapa MHS digunakan buat sapi, karena analoginya sapi penyakit mulut itu mirip sariawan seperti itu. Maka dicoba tuh sama mitra saya namanya Pak Sepri Pak di daerah Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Beliau memang mantri hewan ya, sering mengawinkan hewan sapi dengan sapi ya, terus nyuntik dan sebagainya. Dicoba tuh, ternyata 1-2 hari 3 hari sembuh. Nah ketika itu ada buktinya, maka direkomendasikan kepada ini klien-kliennya yang sering beliau tangani tentang peternak sapi yang ada di sekitar Bekasi ya, sampai Bogor. Nah seperti itu. Nah setelah untuk yang mulut ya, jadi untuk yang mulut seperti itu ya, analoginya seperti itu. Sehingga cara penggunaannya ya, cara penggunaannya itu memang ada yang manual pakai tangan ya, pakai tangan. MHS itu dituangkan ke tangan gitu ya, kayak gini, dituangkan ke tangan, lalu digosok-gosok di bibir sapi tersebut. Ya kalau ingin aman ya pakai sarung tangan lembut yang sering dipakai Bu Bidan tuh, atau yang sering bekam ya, kan ada tuh sarung tangan karet ya, pakai itu. Kenapa? Karena kalau umpamanya lukanya ada di lidah, itu kalau semprotan belum tentu nyampe ya, pasti harus pakai tangan supaya MHS itu menyentuh luka daripada lidah
di sapi tersebut. Seperti itu. Ya. Seperti itu ya. Jadi nah kalau untuk yang luar, ya untuk bibir luar itu bisa ya langsung dengan menggunakan alat semprot spray gitu ya, kayak spray gitu kan, atau umpat penyemprotan memandikan burung gitu kan. Nah itu dari luar bisa disemprot-semprot. Jadi nggak manual boleh. Ya yang penting tujuannya adalah semua area di mulut itu terkena bilasan atau semprotan MHS. Nah seperti itu. Dan tentunya pelaksanaannya jangan sendirian. Ya, jangan sendirian, harus ditemani. Ada yang megangin sapinya. Kan sapi kadang-kadang nggak mau buka mulut. Jadi ada yang megangin sapi, ada yang nyemprotin. Nah, seperti efeknya begitu juga membuat safety. Jangan sampai sapinya ini nanduk kan, nanduk dan sebagainya. Kalau gigit sih rata-rata nggak ada Pak Jito ya. Kalau yang sapi gigit hampir belum ditemukan. Ya karena memang dia bukan rumput. Karena dia juga memang lagi sakit deh. Buat gigit itu nggak terlalu ini ya, terlalu aktif. Nah jadi itu, nah untuk di mulut ya, untuk di mulut. Nah kalau umpamanya dia belum luka cukup disemprot-semprot aja ya. Nah kalau untuk para peternaknya sih ya karena itu yang punyanya ya, punya sapinya, maka disarankan untuk memeriksa dalamnya juga ya, khawatirnya ternyata dalamnya luka, ada borok dan sebagainya di dalam sapi itu, di lidahnya atau di bibir dalamnya, maka kasih tahu aja. Jadi selalu senantiasa diperiksa mulutnya. Ya seperti itu. Nah untuk pertanyaannya nanti ya, untuk pertanyaannya saya jelaskan sampai ke kaki dulu. Itu yang mulutnya. Untuk selanjutnya kaki. Nah kalau kaki ya, untuk kaki ini seperti tadi disebutkan bahwa yang diserang itu sisi-sisi perbatasan antara kuku dan kulit. Karena kalau sapi itu kan kukunya di bawah ya, di bawah sehingga posisinya kan di bawah tuh. Maka kalau umpamanya kena kotoran ya, kadang-kadang nggak terlihat tuh dia luka atau sudah kena. Yang jelas tanda kuku sapi itu kena itu biasanya kakinya nggak mau diam, sering nendang-nendang dia, nggak mau diam tuh. Ya kalau sapi sering nendang-nendang tuh segera diperiksa kakinya. Ya khawatirnya dimulai di antara kuku-kukunya itu ada luka atau ini ya, lihat kayak runtus atau apa ya. Jadi itu ini segera tuh dioles MHS, jadi siram MHS ya. Khawatirnya kalau terlambat nanti dia masuk ke bawah kaki itu gitu. Jadi di antara bekas kan biasanya di sini pokoknya gini ya, saya contohin ya. Ini kuku bawah, ini kaki atasnya. Nah ini di sini nih. Khawatirnya kumannya terlalu masuk ke dalam, nanti MHS nggak tembus ke dalam itu, gitu. Seperti itu khawatirnya ya. Kalau sudah terlambat, kalau baru-baru kan karena lukanya masih baru, ketika disiram MHS langsung masuk. Nah sehingga kalau terlambat ya, ketika dikasih MHS kalau dia virusnya sudah masuk di bawah antara kuku dan daging di atas ini, nih selesai ini, maka khawatirnya minyak MHS-nya nggak nyampe ke virus itu. Nah seperti itu sehingga tetap nanti bisa kemungkinan parah, kakinya copot, kukunya copot, tapi tetap akan sembuh, cuman kan jadi cacat sapinya. Nah seperti itu ya. Itu ya uraian yang saya sampaikan terkait PMK. Nanti silakan dibuka tanya jawab ya, dibuka tanya jawab untuk bagaimana penanganannya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ini sekitar berapa menit lagi? Sekitar 20 menit lagi ya. 20 menit lagi boleh. Ya intinya kalau secara ilmiahnya ya, MHS itu antibakteri. Ya, kita sudah membuktikan sendiri kan, kalau luka sariawan ya, sariawan itu tidak akan kenapa lama sembuhnya, karena dia infeksi. Ya, berarti kalau infeksi kan ada bakteri jahat ya di dalam luka sariawan itu. Ketika dengan MHS maka dia mati ya bakteri jahatnya, lalu secara otomatis organ tubuh itu akan memperbaiki diri sendiri, sembuh gitu. Kalau nggak ada yang gangguin, ada bakteri jahatnya kan, badan itu punya mekanisme sendiri untuk meregenerasi sel seperti itu. Atau umpamanya saya kayak mitra saya waktu kena paku karatan dikasih MHS, dia nggak sampai bengkak berhari-hari langsung ini kering. Nah berarti kan tidak ada infeksi,
MHS itu. Seperti itu. Yang menyebabkan luka parah kan karena terjadi infeksi yang terlambat. Nah, seperti itu. Baik, itu mungkin Pak Jito ya. Biar banyak pertanyaan yang bisa dijawab. Ini sudah jam berapa? 26 ya. Saya persilakan untuk dibantu menyebutkan pertanyaan-pertanyaannya. Oke Pak Didin ya, Masya Allah ini singkat sekali dan akan kita kembangkan ke pertanyaan-pertanyaan ya. Mungkin sudah ada beberapa di ini ya di chat gitu ya, yang kita coba lihat dulu di chatnya ya. Oke, tadi ada beberapa ya yang tanya-tanya, terus kemudian ini ya kita pilih dulu. Yang pertama adalah Bu Nafisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Gunung Kidul. Bagaimana meningkatkan nafsu makan sapinya ya? Ya, ini gimana ini? Maksudnya kalau sakit ya disembuhkan dulu kemudian baru ditingkatkan nafsu makan gitu ya. Atau Pak Didin mau mencoba menjelaskan juga monggo. Atau kita cari lagi yang semirip-mirip ya. Pertanyaan yang semirip-mirip itu. Oke. Yang agak mirip-mirip terus kemudian mohon izin, oke. Kalau MHS dicampurkan, ini kalau MHS-nya dicampur dengan makanannya, terus kemudian itu bisa enggak gitu ya? Ini ya, ini pertanyaannya, monggo ini dari Bu Nafisyah. Jadi MHS-nya dicampurkan ke tempe ya, ke tempe terus diberikan saja itu bisa enggak gitu? Seperti itu Pak Didin, coba dijawab dulu satu. Baik, satu ya. Kalau sapi nggak mau makan, memang itu dampak daripada ini Bu ya, daripada penyakit itu gitu. Jadi salah satu yang menyebabkan sapi itu nggak mau makan karena terkena virus di PMK itu Bu. Jadi ya wajar dia nggak mau makan karena memang itu dampak daripada penyakit itu. Artinya kalau dia umpamanya sudah mau makan, penyakit virusnya sudah hilang, dia mau makan. Rata-rata begitu. Jadi beberapa kasus itu begitu. Jadi sapi nggak mau makan karena dia di mulutnya itu nggak nyaman gitu. Jadi mukosanya itu nggak nyaman, ada melepuh gitu. Sehingga dia malas makan, bukan karena nggak lapar, ya sapi itu lapar. Kalau selain PMK ya, kalau terjadi bukan PMK mungkin saya kurang tahu juga. Tapi kalau karena PMK, sapi memang nggak mau makan. Nah, maka segera diperiksa mulutnya. Kalau terjadi lepuhan gitu ya, luka, semprot pakai MHS. Segera semprot pakai MHS ya. Insya Allah 2-3 hari itu, ada yang 2 hari, sudah 1 hari udah mulai kering besoknya ya. Besoknya kedua hari kedua udah mulai kering tuh. Nanti 2-3 hari keringnya itu rontok, kulitnya terjadi regenerasi lagi sehingga sembuh. Sehingga ketika luka itu sudah mulai ngering, dia sudah nyaman, dia makan. Dia akan makan karena pasti lapar dia. Seperti itu Bu ya untuk yang nggak mau makan. Kalau kasusnya karena PMK ya nggak mau makannya. Kalau penyakit lain wallahu alam deh. Yang jelas kalau untuk nggak mau makan karena biasanya lihat kalau di air liurnya banyak, ada lukanya, itu PMK. Maka segera semprot pakai MHS. Ketika sembuh, insya Allah dia mau makan. Nah kalau dicampur dengan tempe, kalau menurut saya kurang efektif. Karena kan tujuan MHS itu adalah menyerang atau mengobatin luka-luka yang ada di mulut. Gitu. Sekarang kalau dia nggak mau makan gimana mampu MHS itu kan? Kalau dia kena PMK terus nggak mau makan, MHS ditaruh di tempe atau di makanan-makanan sapi itu yang nggak mau makan jelas. Dia tetap dia mau makan. Artinya kalau dia pun ketika dikasih MHS dia nggak mau buka mulut, kan ada sapinya itu nggak mau buka Pak. Sapinya nggak mau buka, maka paksa kan dibuka, satu orang yang buka, satu orang yang nyemprot. Nah kayak gitu. Maka kalau Pak Asep Ripa itu dia MHS dikasih ke telapak tangan, lalu telapak tangannya dimasukin ke mulut sapi, digosok-gosok tuh ke atas lidahnya, ke bawah ke rongga atas gigi, bawah lidah, bibir-bibirnya digosok-gosok. Nah, tujuannya itu agar MHS itu bisa menyapu seluruh kulit yang biasa terdampak dari virus PMK itu. Seperti itu Pak. Itu ya itu yang jawabannya Pak ya. Mudah-mudahan puas. Silakan Pak yang lain.
Halo? Oke, yang tadi ditanyakan udah kejawab ya. Jadi caranya bagaimana dioles kan gitu ya. Terus pakai tangan boleh, pakai sarung tangan boleh. Boleh, ya. Kemudian yang berikutnya ini dosis gitu ya. Apakah harus habis satu botol atau gimana? Satu sapi misal satu botol atau ya menyesuaikan saja. Gimana Pak Didin, gimana? Iya. Kalau dosis yang jelas pagi sore pemberiannya. Pagi sekali, sore sekali. Nah, kalau umpamanya berapa ngasihnya itu ini insidentil tergantung kondisi sapi. Kan kalau dia cuma enggak terlalu banyak kan ya intinya MHS itu bisa seluruh area yang biasa terkena daripada PMK itu bisa diolesin sama MHS, bisa disemprot sama MHS. Jadi pelaksanaannya tergantung kita. Kalau kita disemprot, oh udah semua nih, ya udah mau berapapun habisnya. Tapi kalau umpamanya banyak, ya berarti lebih banyak lagi penggunaannya. Seperti itu. Jadi tidak ada satu botol kira-kira berapa sapi Pak? Ya tergantung, tergantung sapinya. Seperti itu. Yang jelas pagi dan sore setelah pemberiannya. Itu Pak. Oke, sudah jelas ya. Jadi mungkin ada yang raise hand ya. Jadi langsung pertanyaannya pengen langsung gitu ya. Rata-rata tadi dari atas itu ya cuma itu ya, sama-sama hampir mirip lah. Yang ditanyakan itu bagaimana mengoleskannya, terus kemudian juga ukurannya dan lain sebagainya. Monggo kita buka dulu untuk satu putri satu putra ya. Silahkan bisa raise hand. Oke, bisa. Monggo bisa raise hand satu putri satu putra. Oke, raise hand Bu Ani Anggra ini raise hand ya. Monggo silakan. Buka mic-nya Bu Ani. Dia bisa buka dia kalau nggak di checklist. Di Asmi. Bu Ani, monggo yang raise hand. Dibuka mic-nya. Nggak bisa buka mic. Kalau nggak bisa buka mic berarti nggak bisa raise. Ini Bu ya, nggak bisa tanya langsung. Mungkin Pak Heni dulu, Bu Heni atau Pak Heni Eka. Monggo silakan. Assalamualaikum. Oh, Bu Ani bisa. Monggo silakan. Gigi, ya. Iya, tapi nggak bisa Pak, ditolak dari admin ya. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmini. Saya Ani dari Bandung, Pak. Mau tanya, ini kan kayak apa ya, kayak pandemi kayak Pak Didin tuh tadi bilang kayak corona gitu ya, menular lah istilahnya. Nah, kalau dampaknya menular seperti ini kan orang-orang yang belum dapat penyakit itu kan jadi takut ya Pak ya. Oh, sapi-sapi saya ini masih sehat, misalnya ini saya takut bakal ketularan. Ada cara dari MHS nggak untuk apa namanya pencegahannya Pak? Paling seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung Pak langsung dijawab aja Pak Didin. Siap. Iya, jadi Bu Ani dari Bandung. Baik, untuk pencegahan MHS itu adalah ya yang pertama si yang punya sapi itu ya harus paham terkait apa sih tanda-tanda sapi kena PMK. Nah, itu ya. Kenapa? Karena memang biar langsung kelihatan. Kalau memang mau langsung mau nggak mau, maksudnya nih, nggak mau mikir gitu ya, nggak mau ribet. Ya udah, setiap hari semprotin aja MHS. Seperti itu. Itu kan untuk pencegahan. Karena memang ya jadi PMK itu tidak selalu dengan kontak dia ininya terinfeksinya, bisa lewat udara gitu, lewat udara 300 meter itu ya bisa nyampe gitu. Apalagi kalau orang-orang pokoknya lewat ya, dari mana dia, dari kandang mana lewat ke samping kandang dia, itu bisa terjadi. Karena beberapa kasus sapi dipelihara dari sejak usia berapa bulan gitu ya, sampai sudah gede 9 bulan dia nggak pernah kemana-mana tapi kena. Nah, seperti itu. Kan aneh gitu. Berarti kan bisa lewat yang jaganya, pulang kemana gitu, berikut terus ke kandang, nggak cuci-cuci lagi, langsung ke situ, atau lewat udara. Sehingga
untuk pencegahan dengan menggunakan MHS ya semprotin aja udah MHS-nya setiap hari gitu. Kecuali kalau mau nunggu kondisi, lihat kondisi itu kan kalau dikira sapi sehat ya terus tanda-tanda secara fisik tidak ada ini terkena PMK ya berarti nggak usah disemprot. Tapi kalau umpamanya kita khawatir ya udah sampai masanya kita umpamanya ini kan sapi buat kurban nih kan umpama ya buat kurban kan ada masanya tuh. Jangan sampai sudah mendekati kurban terjadi kena PMK kan repot. Maka udah setiap hari udah semprotin MHS aja mulutnya sama kakinya sering diperiksa dioles-olesin MHS. Ya seperti itu. Dan untuk kaki saya tolong diperhatikan untuk kaki harus dibersihkan. Lebih bagus lagi kalau di area sapinya itu kandangnya itu nggak bersihnya pakai promol, ya kan? Kenapa? Promol kan bakteri baik ya, bakteri baik. Jadi kalau ada bakteri jahat di lingkungan lantai-lantai itu ketika disemprot promol, maka dia akan pergi karena ada bakteri baik yang datang ke situ sehingga bakteri jahat nggak betah pergi atau mati, bisa seperti itu. Itu Bu Ani ya. Dari saya jawaban dari saya, terima kasih, mudah-mudahan puas. Oke ya, jadi gitu ya. Jadi memang virus ya, ini memang virus bisa tidak kelihatan tapi nyata gitu. Ya, Seperti corona kemarin. Ada lagi ini Bu Heni atau Pak Heni ya? Bu Heni Eka atau Pak Heni Eka, monggo silakan bisa buka mic langsung. Sebutkan nama dan dari mana? Halo, yang raise hand, Bu Heni Eka atau Pak Heni Eka ini? Tidak bisa unmute ya. Oke, coba saya bantu. Oke, bisa silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak, ini kan kadang kita itu melihat kondisi sapi yang sakit karena PMK itu sudah, misalnya kita kurang memperhatikan kondisi kandang, tapi juga nggak begitu ngeh ya, kenapa nggak mau makan gitu. Dan ternyata kondisinya sudah parah. Yang ingin saya tanyakan, kalau kondisi sudah parah, apakah masih bisa pulih seperti sedia kala? Dan kalau memang membutuhkan waktu, kira-kira ada nggak sih Pak estimasi atau testimoni yang pernah ada itu berapa lama waktunya gitu? Karena kan ini mendekati kurban ya, kita juga bisa ngeliat kira-kira sapi ini bisa nggak kita jadikan hewan kurban atau memang harus kita cari yang lain gitu sebagai penggantinya begitu kita melihat hewan ini ada indikasi PMK seperti itu. Ya. Ya, itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Heni. Jadi PMK itu kan inkubasinya 14 hari ya. Satu sejak hari pertama terus dia virusnya aktif itu 14 hari. Ya terkait orang umpamanya sapi itu kena PMK terus bisa sembuh, itu tergantung kondisi fisik sapi juga. Ya karena memang intinya kalau luka di mulutnya dia yang menyebabkan kematian sapi itu kan karena nggak makan sehingga kurang nutrisi. Maka sapi itu yang pertama ketika terkena PMK ya segera mungkin diobatin dengan MHS. Nah mudah-mudahan antara 1, 2 hari, 3 hari sembuh itu bisa makan lagi. Kalau umpamanya dia ada udah parah itu kan memang kadangkala ada beberapa yang terlambat penanganan ya, kayak ada testimoni gini di Jonggol itu kambing ya, dia itu kondisinya sudah parah dan baru ketemu MHS ya gitu, udah parah baru tahu MHS ya ternyata nggak tertolong gitu karena memang mungkin di dalamnya sudah terlalu banyak sudah terlambat kondisinya. Kayak umpamanya di kuku kalau terlambat kuku itu akan tetap sembuh ya, lukanya akan sembuh, cuman kukunya lepas seperti itu terlambat ya, kalau terlambat seperti itu. Jadi kondisinya dapat pulih itu tergantung fisik sapi itu ya, selama memang belum terlambat karena inkubasinya 14 hari lah,
maka selama 14 hari dari 1 sampai 14 hari itu sudah tanda-tanda tuh sebenarnya tuh udah mulai tanda-tanda kan sapi itu mulai sering berbusa, jadi apa namanya itu liurnya banyak, kebanyakan liur gitu, kakinya sudah mungkin sering nendang-nendang, badannya panas, napasnya bau, nah itu sudah kelihatan. Maka ketika itu terjadi sebelum dia parah segera tanganin, seperti itu Bu ya. Begitu dari saya, terima kasih. Oke ya, Masya Allah, jawabannya singkat dan mudah untuk kemudian kita cerna ya. Jadi intinya adalah sebenarnya kesembuhan itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, cuma kita ini kan ikhtiar di apa? Salah satu ikhtiarnya itu adalah MHS. Nah, karena ini termasuk virus atau bakteri, sebenarnya penyakit ini adalah penyakit yang tidak berbahaya dan kemudian sejak dulu juga sudah ada namanya PMK itu sudah ada gitu ya. Nah. Yang menjadi masalah hari ini kan setelah corona gitu ya. Setelah corona ada PMK mewabah kan gitu ya. Yang selain mewabah kemudian mohon maaf ini kan waktunya panen sebenarnya. Iya. Waktunya panen habis itu kan untuk kurban gitu ya. Masya Allah ternyata ada ini gitu lah. Nah ini ketika dia tidak mau makan sapi ya kemudian menjadi semakin parah kan gitu. Yang pertama, yang kedua ketika di kaki itu sudah sampai copot kaki ya susah gitu ya. Artinya kalau bisa lebih awal gitu ya. Setiap sapi kelihatan sapi butuh MHS gitu ya. Jadi pokoknya ada tulisannya SAPI pasti butuh MHS. Cari berarti sekarang itu jodohnya sapi ya MHS gitu ya sampai sembelih nanti. Oke ya, untuk ini lebih bagus lah, preventif gitu ya. Mungkin bisa kita seling-seling ya ini kita selesaikan sampai jam 9 aja, masih 1/4 jam, nggak apa-apa. Terus kemudian kita tanya, ada yang kita lihat dulu, ada yang tanya juga yang dari chat. Penggunaan MHS ini kan bisa untuk yang lain gitu ya. Apakah bisa juga selain sapi ini bisa untuk kambing, untuk ayam gitu ya. Bahkan bisa ketika mungkin kita punya peliharaan itu ular gitu. Ularnya sariawan bisa enggak gitu. Gimana Pak Didin? Silahkan dijawab. Ya. Jadi memang MHS itu kan peruntukannya awalnya kan buat kita Pak ya, manusia. Awalnya ya. Cuma terkait dengan kondisi di lapangan ya. Ini banyak testimoni Pak, ada kucing ya luka, kucing kayak keracunan, ada kambing sakit, ayam kayak tetelo ya kena telo gitu yang suka jatuh dari atas pohon kalau tidur di atas pohon itu kan, atau yang ayam jalan sempoyongan itu mah nggak disemprot Pak, diminumin gitu. MHS-nya diminumkan ya ke kambing, sapi juga boleh. Terus ayam dicekokin. Nah, itu ada banyak testimoni yang sembuh. Ya, sapi kayak pernah dengar posting bilang juga pernah mitranya yang di Malang, sapinya kambingnya sakit dijual ke pedagang sapi, ke peternak sapi, pedagang sapi. Murah tuh jualnya karena sakit. Nah, karena pedagang kambingnya itu member HNI, dia kan punya MHS, dia minumin MHS Pak. Ternyata waras lagi, sembuh. Jadi dijual lagi sama dia, untung banyak gitu. Ya, jadi banyak ya testimoni kalau yang sakit-sakit gitu ya, kayak ayam telo yang suka sempoyongan itu minumin aja Pak. Kalau umpamanya kakinya nggak bisa diri ya diurut-urut sama MHS gitu, seperti itu. Itu ada testimoni yang sembuh. Jadi seperti itu, bisa untuk binatang yang lain. Ada yang testimoni dari Hongkong juga kucing peliharaan. Kemarin saya pernah dengar juga sembuh di minumin MHS. Seperti itu Pak Dito. Untuk binatang yang lain. Pak Didin, insya Allah kita ternyata diperingatkan untuk teman-teman kita konsekuen dengan waktunya ya. Tadi sebenarnya saya mau ini ya, jadi insya Allah ini banyak sekali yang ternyata untuk kucing juga banyak, kambing juga bisa, bahkan tidak hanya untuk PMK, ternyata bisa yang lagi ini ya, kembung juga bisa diminumin.
yang lagi apa itu sapi koreng juga bisa dioles-oles gitu. Banyak sekali ini ya. Jadi untuk MHS dan mungkin kalau kita terusin memang ini cukup banyak dan apalagi memang sekarang kita lihat banyak sekali permasalahan di PMK ini lagi viral ya. Ini sudah agak turun. Tapi sampai hari ini untuk Magetan sendiri kebetulan BC Magetan itu dekat dengan pasar hewan. Pasar hewannya belum dibuka ya sampai hari ini. Jadi masih orang jualan juga masih ada. Cuma kalau hari pasaran itu di luar-luar gitu ya, justru di depan-depan rumah orang. Ini agak mengganggu ya. Ya, karena pasarnya ditutup sementara mereka kan ini lagi panen-panennya gitu ya. Nah, teman-teman mungkin seperti itu dan sedikit pencerahan ya. Jadi intinya adalah kita hadir untuk memberikan solusi ya. Salah satunya kebingungan. Kalau dari awal itu bisa, mohon maaf gitu ya, kita lebih dari awal mungkin bisa memberikan solusi. Kayaknya lebih ini ya, kalau dari awal-awal itu kasih MAS itu tidak sampai melepuh, tidak sampai infeksi, justru lebih lebih istilahnya belum terlalu parah itu, masih ringan-ringan segera makan. Nah, gitu nggak ada penurunan berat badan, kemudian juga belum parah lah kan gitu ya. Nah, ini bagus. Nah, syukur kalau semua sapi sebelum sakit itu semua diolesin MAS. Nah, itu luar biasa ya. Coba bayangkan aja berapa sapi se-Indonesia itu berapa MAS gitu istilahnya. Luar biasa ya, Masya Allah. Ini banyak sekali, testimoni juga banyak sekali dan saya yakin banyak sekali yang mau bertanya. Cuma kita konsekuensi dengan waktu dan kita sudah lebihkan 2-3 menit kan gitu ya, nggak masalah. Insya Allah kita pas itu enak gitu ya, walaupun kurang itu enak, kurang-kurang dikit itu lebih enak gitu ya. Ya Pak, waktunya kurang itu malah enak ya, kayak kita makan itu kurang gitu enak. Tapi kalau kekenyangan itu nggak enak. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Didin, Tuan Guru kita ya, Masya Allah. Ini kita sebutnya adalah artisnya MHS kan gitu ya. Kalau bisa adalah, Masya Allah ini tepat sekali kalau sekarang mungkin membuat sekaligus ya, Pak Didin bisa membuat baligo-baligo gitu. Pak Didin dan sapi MHS kan gitu-gitu, nanti dipasang-pasang gitu, insya Allah bisa untuk nyalon jadi bupati. Masya Allah kan gitu ya. Amin, 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 amin. Jangan pilih saya, pilih MHS kan gitu ya. Masya Allah, ini sudah tiap hari bisa berjualan berapa Pak Didin? Kemarin 50 ya? 50? Hari ini 50 Pak. Masya Allah, 50. Yang ini yang sembuh itu sudah terhitung nggak Pak Didin? Yang sudah berapa sapi gitu? Oh, jadi gini, saya sekalian closing Pak ya? Ya. Ya. Ya, monggo closing statement monggo. Ya. Oke. Jadi baik untuk testimoni buat menguatkan teman-teman sekalian ya. Jadi di daerah Jonggol Bogor itu kan ada peternak ya. Dia punya ratusan sapi di daerah situ. Tapi kalau di luar Jawa dia banyak. Karena investasi beliau itu untuk sapi ternak sapi itu untuk sapi penyediaan Idul Adha tahun ini itu 30 miliar dia investasinya. Jadi sapinya di ternak di Lampung, ada yang di Jawa gitu. Nah, kebetulan yang ternak yang dia tanganin sendiri yang di Jonggol itu sekitar 400 sampai 1000 sapi ya. Itu dia pertama saya dikenalin sama beliau beli 100 botol. Gitu. Dan hari ini tadi dia order lagi 50 botol. Artinya kalau tidak ada kalau MHS itu tidak ada testimoninya, maka dia nggak beli lagi. Itu kasarnya begitu kan. Terus beberapa teman juga yang lain kayak di Bogor Gunung Putri itu ada yang beli 30, ada yang beli 10 gitu. Itu kan memang ada banyak manfaatnya, khususnya MHS itu memang paling efektif ya di mulut ya, di mulutnya, karena memang itu rawan sekali ya. Kalau di kaki walaupun luka dia sembuh, akan tetap sembuh dan tidak menyebabkan kematian. Tapi kalau di mulut karena dia nggak bisa makan, maka sapinya akan mati. Nah, artinya bahwa ya ini sudah banyak testimoni bahwa memang MHS sangat bermanfaat digunakan untuk pengobatan PMK khususnya di mulut dan ya di mulut ya, lidah, mulut, sekitar mulut ini ya. Seperti itu Pak ya. Jadi ini testimoni saya yang mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa menemukan
calon-calon pelanggan konsumen MHS bagi para peternak ya. Termasuk saya kemarin juga posting di grupnya sapi-sapi yang peternak Malang ya. Itu saya dapat konsumen baru dari Jakarta yang beli MHS, yang dari Kediri. Nah, jadi ya mereka ya ada yang belum kenal HNI juga sebenarnya. Nah, itu kan berarti kan calon-calon mitra kita Pak ya, Bapak Ibu sekalian ya. Yang mereka ternyata di Jakarta aja masih tahu HNI nggak Pak? Enggak Pak. Nah, kan luar biasa. Di Kediri juga nggak tahu Pak. Ya, itu kan ini peluang bagi kita semua bahwa ketika kita dengan keyakinan menawarkan MHS dengan video-video yang ada yang sudah saya share di Facebook, nah itu insya Allah banyak orang yang tertarik untuk beli MHS. Nah seperti itu ya. Mungkin itu saja dari saya, ya kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya, ada kesalahan kata dalam penyampaiannya, saya mohon maaf, minta bukakan pintu maaf yang besar-besarnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi diri saya khususnya dan juga teman-teman semua Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini, sehingga kita bisa ya menjadi wasilah bagi teman-teman para peternak dan para pedagang ya untuk bisa menangani penyakit PMK ini sehingga mereka bisa jualan di menjelang Idul Adha besok ya. Baik, itu saja dari saya Pak. Tutup closing. Saya tutup dengan baca saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di tempat Pak Tony ya, Pak Didin ya? Betul, Bos. Pak Tony-nya kok nggak kelihatan? Ada di samping saya. Ada di samping ya, Masya Allah. Tolong salam saya ya buat guru saya, Pak Tony, Muhammad Pak Tony. Ya. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih sharingnya kepada Pak Didin. Terima kasih juga supportnya dari Pak Tony ya, luar biasa. Tidak nampak tapi semangatnya kelihatan gitu ya. Masya Allah. Dan tawa-tawa itu Pak. Masya Allah. Ini luar biasa lah. Kita akhirnya ya memang butuh ya kolaborasi seperti ini. Jadi ini dari teman-teman kita undang semuanya juga yang bisa gitu ya. Dan alhamdulillah tadi tertinggi bisa 284 tadi yang bergabung ya, 284. Masya Allah, semoga Pak Didin mendapatkan jariah dari apa yang diberikan kepada kita semuanya. Dan Bapak dan Ibu semuanya, teman-teman kita semuanya semoga mendapatkan juga ilmu yang barokah. Keberkahan ilmu ini semoga bisa menjadi solusi untuk diri kita, kemudian keluarga dan sekitar kita yang memang mungkin di sekitar kanan kiri kita ada yang kena PMK, kita bisa hadir kemudian bisa tidak berpikir saja hanya ngomset MHS, tapi semoga dengan MHS ini bisa membantu memberikan solusi untuk ternak mereka, semoga bisa Allah berikan kesembuhan. Semoga dengan itu semua kemudian mereka bisa panen sapinya, tidak sakit, kemudian jadi sehat, terus bisa laku, ya ini bisa laku atau kemudian panennya berhasil lah di Idul Kurban ini. Mungkin itu teman-teman semuanya, terima kasih atas waktunya dan Masya Allah kita sudah lebihkan 10 menit ya, Masya Allah. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak salah di malam hari ini. Insya Allah kita akan terus kolaborasi gitu ya, teman-teman bisa yang belum hadir atau ketinggalan bisa ke BC HNI Magetan ya, bisa ke YouTube. Insya Allah akan kita share di sana, jenengan bisa belajar gitu ya, karena forum-forum ini kita buat intinya adalah bagaimana kita ingin berbagi untuk belajar bersama, saling mendoakan, kemudian sukses bersama-sama. Dan insya Allah teman-teman semuanya, insya Allah kita adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi solusi untuk permasalahan di sekitar kita. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, mari kita sama-sama akhiri tutup untuk SEP Semangat Energi Pagi di edisi malam hari ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada guru kita Pak Didin ya, dan terima kasih juga para leader yang saya lihat ini leader-leader yang hadir di
kesempatan malam hari ini dari seluruh Indonesia ini. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada beberapa yang kurang berkenan, yang salah-salah kata, dan kemudian ada hal-hal yang kemudian kurang nyaman dan lain sebagainya. Insya Allah kita terus berbenah, dan saya secara pribadi, mungkin MG Team, kita perlu berbenah, perlu banyak sekali belajar lagi, saran dan kritik yang sifatnya membangun, silahkan ya. Dan terima kasih sekali lagi, kita mari tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Masya Allah. Ini mana wajahnya Pak Fatoni, nggak kelihatan?